Oke, halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing lanjutan dari video pengayaan bahasa, yakni aktivitas apa aja sih yang dilakukan selama pengayaan bahasa. Aku bagi jadi dua, yakni secara akademik dan non-akademik. Oke, untuk akademik itu tentu yang menjadi pertanyaan ya, karena nanti kelasnya kayak gimana sih gitu. Nah, jadi ada 4 kegiatan at least. Itu yang pertama itu pretest. Jadi di hari pertama itu akan ada percobaan ujian kita gitu, enggak ujian yang resmi tapi kayak dari pihak kampusnya nih, misalnya aku UNS gitu ngasih kita soal-soal yang mirip kayak real testnya gitu. Nah itu untuk mengukur kemampuan kita di awal itu seberapa gitu, dan jadi acuan kita untuk harus belajarnya itu gimana, harus lebih banyak belajar di part apa gitu. Nah, aku udah bikin videonya di day one, karena untuk pretest itu pasti di hari pertama, karena itu nanti juga akan digunakan untuk pencairan living allowance gitu. Aku udah bikin ya videonya, bisa cek di playlist LPDP. Nah, selanjutnya yakni kelasnya tergantung kita ambil apa, ya IELTS atau TOEFL, tapi kayak kuliah lah intinya kayak gitu. Tapi materinya dibagi sesuai dengan skill yang harus kita pelajari. Misalnya nih aku IELTS itu jadi ada sesi speaking, writing, listening, reading gitu. Nah, kelasnya itu kalau biasanya itu dari jam 7:30 sampai 7:30, tapi ini tergantung jadwal kampus masing-masing ya gitu. Terus setiap 2 minggu sekali itu ada namanya progress test itu untuk mengukur kemampuan kita. Jadi kayak pretest tadi, tapi kalau progress test itu 2 minggu sekali itu nanti kita kayak diuji kemampuan kita itu meningkatnya seberapa kayak gitu. Jadi kita tahu track record kita, histori kita itu seperti apa dan apa yang harus kita kuatkan lagi gitu, harus kita pelajari lebih dalam lagi gitu. Nah, selanjutnya kita kelas kayak biasanya selama masa pengayaan bahasa kita, misalnya 2 bulan atau 3 bulan kayak gitu. Tapi habis itu kita boleh real test, tapi nggak harus sampai selesai kita selama durasi itu tuh kita boleh real test, tapi sesuai izin dari pihak kampus gitu. Misalnya aku kan IELTS 3 bulan, tapi aku nggak sampai selesai 3 bulan, baru 2 bulan lebih itu udah real test kayak gitu boleh gitu. Nah, tapi tergantung dari izin dari pihak UNS-nya. Nanti akan berkomunikasi dengan pengajar-pengajar kita tadi gitu, apakah memang udah bisa nih untuk real test gitu. Soalnya kan takutnya nanti nilainya nggak sesuai dengan tujuan kita gitu, nggak sesuai dengan target kita, takutnya kalau kita kesulitan ambil real testnya gitu. Nah, kayak gitu. Itu akademiknya kayak gitu. Nah, untuk non akademiknya ini aku bagi jadi 2, yakni kegiatan di pengayaan bahasa dan daily life. Kalau untuk pengayaan bahasanya itu ada 2, yakni pembukaan dan penutupan. Nah, kalau untuk pembukaannya bersama LPDP itu kegiatannya ada kayak sharing materi, kemudian sharing motivasi, kita juga kasih persembahan gitu, seperti tarian dan nyanyian kalau kita kemarin kayak gitu. Dan di situ kita juga bisa tanya-tanya tentang beberapa hal yang menjadi pertanyaan ketika pengayaan bahasa gitu. Nah, terus untuk penutupannya ini lebih ke private, nggak sama LPDP gitu. Karena kalau aku IELTS
itu beda durasinya sama TOEFL ya, jadi kita nggak bareng untuk penutupannya, hanya dari kelas IELTS aja sama perwakilan dari kelas TOEFL kayak gitu. Nah, ini momen yang mengharukan karena di sini kita kayak akhirnya kita udah selesai belajar untuk mencapai tujuan kita. Dan skor kelas kita bagus-bagus semua, jadi kita sangat berterima kasih dengan para pengajar, para dosen-dosen yang membantu kita hingga kita sampai ke tahap penutupan gitu. Nah, selain itu ada fun gathering, itu inisiatif dari kelurahan Pengayaan Bahasa gitu. Tapi kebetulan aku gak ikut karena ada satu hal saat itu gitu. Nah, kemudian untuk daily life-nya yang seperti biasa, seperti belanja, groceries, kemudian juga jalan-jalan gitu sih, karena di UNS itu dekat dengan Taman Budaya, dan Taman Budaya itu banyak sekali pertunjukan atau agenda-agenda event-event di Taman Budaya itu yang diadakan hampir setiap hari, dan itu kita bisa nonton di situ dan it's worth it kayak gitu. Itu aja sih. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, please comment di bawah, dan insya Allah aku jawab kalau bisa. Oke, sekian, thank you, see you in the next video.